106 di Untirta Smart Energy. Halo halo Smartizen, jam 5 nih waktunya Smartizen ditemenin sama Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam yang kali ini ditemenin sama Ica sampai jam 7 malam nanti, yang udah siap buat nyampein sesuatu yang pastinya insya Allah bermanfaat dong ya, yang pastinya juga bakal meningkatkan iman kamu-kamu semua Smartizen, biar imannya nambah indah lagi kayak mutiara. Ngomongin soal iman yang indah kayak mutiara, ini ada satu musik dari Raihan, Iman Mutiara, for the opening of the show. Ramadan datang dari Tompi. Even Ramadan ini udah lewat ya Smartizen ya sebenarnya. Tapi semoga lirik lagu dari Ramadan datangnya Tompi ini sebenarnya ngerimain kita banget loh Smartizen untuk selalu berbuat baik gitu kan, untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, mensucikan hati juga gitu kan. Tadi di liriknya ada kayak gitu ya, jangan lupa berzakat, tarawih, tadarus gitu ya, melakukan hal-hal yang pastinya sangat amat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, selain melakukan hal-hal baik yang tadi ada di lirik-lirik dari lagu Ramadan datangnya Tompi gitu ya, salah satu hal lain lagi yang mungkin sebenarnya mudah tapi sulit, susah-susah gampang atau gampang-gampang susah gitu ya untuk kita jalani di kehidupan sehari-hari, yang sebenarnya itu adalah hal yang sangat baik dan harus banget sih harusnya kita lakuin, yaitu berbicara yang baik gitu. So that's why today I'm gonna talk about adab berbicara di dalam Islam gitu ya, karena orang-orang zaman sekarang nih makin sembarangan gitu ya, makin serampangan kalau ngomong gitu, kalau berbicara, karena lupa adabnya. Ada yang berbicara kotor gitu ya. Enggak dong, ada yang berbicara kotor, terus ada yang memaki, gampang banget ngasih umpatan-umpatan untuk orang, dan juga dengan mudahnya menjadi perkataan yang sangat erat gitu ya di kehidupan kita sehari-hari atau di daily life kita. Dan mereka atau mungkin kita ya, aku juga ini jadi reminder banget buat aku nih Smartizen, nggak sadar gitu ya dari dampak buruk keluarnya kata-kata kotor, kata-kata makian tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa menafikan juga ada banget gitu ya orang yang bunuh diri loh dari akibat dari kata-kata buruk dari orang lain nih yang terus dilontarkan kepada dirinya, which is bullying maybe ya. Karena kalau misalkan kita menelaah terbang jauh ke Korea gitu ya, kalau di Korea banyak banget tuh kalau misalkan sedikit dibully, biasanya public figure, idol ya, personil idol itu kalau misalkan dapat bulian ya terkait biasanya physically itu, biasanya tentang fisik itu banyak banget. Kalau di sana tuh langsung deh gitu bunuh diri gitu. Aduh, jangan sampai deh apa yang keluar dari mulut kita sungguh sangat menyakitkan orang lain, bahkan bisa menimbulkan dampak yang sangat fatal hingga bunuh diri gitu ya. Ada juga orang yang awalnya hidup susah dan melarat kemudian menjadi orang yang kaya gitu ya, karena kekuatan kata-kata positif yang terus menerus dia dapatkan dari orang terdekatnya. Kamu bisa, kamu hebat, dan kamu bisa melalui ini semua. Yes, bener banget, kita harus banget bisa jadi orang yang selalu menyebarkan energi positif gitu ya, positive vibes, supaya orang-orang selalu semangat menjalani hidup gitu. Sekedar mungkin ucapan-ucapan selamat pagi untuk keluarga di rumah gitu, semangat ya hari ini gitu, itu mungkin bisa menyemangati dan memberikan dampak positif juga untuk sehari-harinya. Mungkin moodnya jadi naik gitu kan. Jadi janganlah kita mengeluarkan atau melontarkan kata-kata yang bisa menyebabkan hal-hal yang fatal gitu, atau mungkin sampai bunuh diri. Jangan sampai Makanya ada banget juga adab berbicara yang perlu kita perhatiin, perlu kita tahu, dan perlu banget juga kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gimana sih adabnya? Ada apa aja yang jangan lontarkan kata-katanya, apa aja yang mesti kita jaga. Sabar, tahan dulu, pastinya Isya mau kasih tahu itu semua buat Smartizen sampai jam 7 malam nanti. So, kamu jangan kemana-mana, tetap di 106 di Untirta Smart Energy. Sebelumnya, di talk sebelumnya gitu ya Smartizen, aku tuh udah bilang kalau misalkan kita itu berbicara ada adabnya gitu ya, ada adab berbicara dalam Islam. And today I'm gonna talk about this more gitu ya, yang mana
ada beberapa nih, ada satu dua tiga empat, ada banyak lah ya gitu, yang beberapa poinnya akan Ica sampaikan, akan Ica kasih tahu buat Smartizen semua. Dan mungkin ini juga khususnya bisa jadi self reminder banget buat aku ya Smartizen, umumnya buat Smartizen semua, supaya kita selalu baik dalam bertutur kata atau berbicara gitu. Yang pertama, berbicara hanya hal yang bermanfaat gitu. Jadi nih ya Smartizen, kalau misalkan gak bermanfaat ya so let it go, tinggalin aja gitu. Seseorang yang berbicara hal yang gak penting dan gak bermakna sesungguhnya menunjukkan kebodohan dirinya sendiri gitu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa lisan orang memiliki akal timbul dari hati nuraninya. Maka saat ingin berbicara, lebih dahulu dia kembalikan kepada nuraninya. Jika ada manfaat bagi dirinya, dia berbicara, dan jika berbahaya, maka dia menahan diri. Sementara itu, hati orang bodoh berada di mulutnya. Dia berbicara sesuai apa aja yang dia mau. Jadi jangan sampai deh kita berbicara sesuai apa aja yang kita mau. Ya biarin, suka-suka aku dong gitu kan, suka-suka gue dong, mulut-mulut gue gitu. Nah, kalau kata hadis yang sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kalau kayak gitu berarti itu adalah orang bodoh. Aduh, jangan sampai dong kita masuk golongan orang-orang yang bodoh gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bertutur kata, mau berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, coba dikembalikan lagi ke diri kita. Kita refleksikan dulu diri kita. Kalau misalkan kita dibilangin atau diomongin hal-hal yang mau kamu ucapkan, apakah kamu akan terima atau enggak gitu. Kalau misalkan kamu terima-terima aja, ya udah sok dilanjutin kamu mau ngomong apanya gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya kalau misalkan aku jadi dia terus aku ngomong kayak gitu ke diriku, kayaknya aku juga nggak terima, jangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya tutur kata yang baik, atau mungkin sebelum ngomong kita recheck dulu ke diri kita sendiri. Kalau misalkan itu nggak baik ke diri kita, nggak jadi diomongin, ya itu temen-temennya juga nggak jadi deh kalau misalkan mau memusuhi atau misal menimbulkan perdebatan di antara kamu dan teman-temanmu gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan memuji seseorang berlebihan. Memuji itu bagus banget, it's okay banget, tapi jangan berlebihan gitu ya. Nah, jadi menghina orang itu tentu nggak boleh dong ya. Tapi gimana dengan memuji? Nah, kalau misalkan kita tuh ditunjukkan untuk menjilat gitu ya, memujinya nggak ikhlas nih gitu kan. Memujinya tujuannya untuk apa istilah anak zaman sekarang ya, pansos gitu ya, atau menyanjung yang berlebihan gitu. Itu tentu aja nggak diperbolehkan juga. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Mujahid dari Abu Ma'mar berkata, berdiri seseorang memuji seorang pejabat di depan Mikdad bin Aswad dengan berlebihan, maka Mikdad mengambil pasir dan menaburkannya di wajah orang tersebut. Kemudian berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk menaburkan pasir di wajah orang yang suka memuji berlebihan gitu. Kalau memuji mah boleh-boleh aja, nggak ada yang larang, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Yang ketiga, membicarakan kekurangan orang lain. Ya kalau ini sih julid atau nyinyir gitu ya. Apalagi kalau misalkan sorry banget, I'm sorry to say ini gitu ya. Kalau misalkan ada temen yang nggak sempurna fisiknya gitu ya, difabel atau disable gitu, atau mungkin yang kekurangan mungkin seperti tubuhnya kurang tinggi seperti aku gitu kan ya, alias pendek, tingginya semampai gitu kan, kemudian juga hidungnya pesek dan lain-lain sebagainya about fisik gitu ya. Jangan sampai kamu kayak ngomongin itu semua, apa sih, body shaming itu, jangan sampai deh kita julid body shaming ke orang ya. Kamu kalau misalkan di body shamingin sama orang lain juga gak terima kan, begitu juga dengan kita. Jangan sampai kita nggak body shamingin orang tapi di body shamingin gak terima gitu. Selanjutnya, berdusta atau berbohong gitu. Bahkan kepada anak kecil sekalipun gitu ya, kita nggak boleh bohong gitu. Misal kamu
beresin dulu deh mainannya, nanti kakak kasih permen, padahal enggak, biar adiknya yang beresin aja. Jangan dong, itu udah bohong gitu. Ini ada hadis juga yang diriwayatkan Ahmad, barang siapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari saya beri ini, kemudian tidak memberi, maka itu bohong. Jangan sampai dong ya. Lagi pula berdusta adalah salah satu tanda-tanda orang yang memiliki sifat munafik di hatinya. So that's why pembicara yang dusta harus dijauhi oleh siapapun yang mengaku beriman kepada Allah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 nih Smartizen. Jika dia berbicara dia berdusta, jika dia berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jangan sampai kita jadi orang-orang golongan orang-orang yang munafik gitu, yang ada 3 tanda tersebut, yang salah satunya adalah berdusta atau berbohong. Kemudian yang kelima, bener gak sih yang kelima? Ya aku rasa bener yang kelima ya. Berlebihan dalam berbicara gitu. Ada orang yang berbicara tuh dibuat-buat atau lebay atau difasih-fasihkan atau ya macem-macem deh ya, versi orang yang melebih-lebihkan berbicara gitu ya. Apapun deh itu. Sekalipun itu nggak penting atau menyerempet privasi orang, apalagi itu jangan sampai ya, karena ini ada hadis yang sudah diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang katanya, dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan paling jauh dari aku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, orang pura-pura fasih, dan orang yang mutafaihikun gitu. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu mutafaihikun? Nabi menjawab, orang-orang yang sombong gitu, orang-orang yang berlebihan dalam berbicara, banyak ngomongnya gitu. Apa ya, kalau kata peribahasa mungkin seperti tong kosong nyaring bunyinya gitu, banyak omongnya, gitu kan. Nah selanjutnya, menjauhi perdebatan. Kalau dirasa kamu sama teman kamu atau sama orang-orang terdekat atau sama siapapun udah mulai ada tuh ya timbul api-api perdebatan yang kayaknya sulit untuk dihindari, malah makin memecah hubungan silaturahmi antara kamu dan dia, mending diudahin aja deh, kita jauhin deh perdebatan itu deh, mending entar dulu, tahan dulu, jangan sampai menimbulkan perpecahan yang lebih lagi gitu. Tahan dulu emosinya, diredam dulu, biar adem dulu. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang mau disampaikan, ketika dua-duanya udah sama-sama adem, baru disampaikan lagi apa yang mau diomongin. Kemudian yang terakhir, the last but not least, berkata kasar atau bohong demi memancing tertawaan orang. Wah, ini sih parah banget gitu ya, untuk memancing tertawaan orang gitu. Satu hal lainnya yang menjadi adab dalam berbicara adalah menghindari ucapan kotor, kasar, dusta yang demi memancing tertawaan orang lain. Mungkin kalau misalkan aku refleksikan kepada diriku lagi, nggak luput ya, aku di sehari-hari juga masih ada gitu ya ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong kotor. Wah, ini hari ini obrolannya self reminder banget sih buat aku gitu ya. Yang mana ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang katanya, sesungguhnya seseorang yang mengucapkan kata-kata ia tidak mengatakannya kecuali hanya untuk menarik orang agar mereka tertawa, maka ia meluncur kepada kehinaan lebih jauh antara jarak langit dan bumi. Dan sesungguhnya lidah seseorang yang tergelincir lebih berbahaya dari tergelincirnya kaki. Aduh, gak mau banget kan ya Smartizen. So kita harus banget menjaga adab berbicara. Jangan sampai kita melontarkan atau bertutur kata atau berbicara dengan kata-kata kasar, kata-kata yang bohong, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, atau semua yang tadi udah aku sebutin gitu ya, berlebihan dalam berbicara, berdusta, membicarakan kekurangan orang lain atau body shaming. Aduh, jangan deh, nanti kita jadi golongan orang-orang yang munafik. Nggak mau banget deh aku deh. Memasuki jam kedua Kumadai Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam, kita diawali dengan Kumohon dari Sheila Majid ya Smartizen. Ini pas banget di jam-jam maghrib ya, jam-jam waktunya sholat maghrib. Itu adalah waktu yang pas ketika kita semua mau memohon apapun sama Allah yang insya Allah ya diijabah juga ya, walaupun mungkin kapan gitu kan, tapi kan ya namanya
berdoa gitu ya, pasti memohon yang terbaik untuk kamu gitu ya, memohon yang kamu mau, tapi yang tahu apa yang terbaik buat kamu dan waktu terbaik ketika semua kemauan dan apa yang kamu mohon itu tercapai, itu cuman Allah yang tahu kapan waktu terbaiknya. Jadi terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kamu lagi menginginkan sesuatu gitu, menginginkan kesehatan, rezeki dan sebagainya gitu ya Smartizen. So Ica mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Smartizen yang menjalankan, or maybe buat Smartizen semua yang sedang dalam perjalanan gitu ya, pulang dari beraktivitas, pulang dari kerja, pulang dari kantor. Please banget bawa motornya atau bawa mobilnya, mengendarainya hati-hati aja, jangan buru-buru, jangan ngebut-ngebut kayak orang kebelet pipis ya. Kalau kebelet pipis ada rest area boleh deh melipir ya, biar nggak terlalu buru-buru amat gitu ya, karena yang penting selamat, banyak keluarga yang menanti kamu di rumah. Well, kita akan ngobrolin lagi lebih lanjut seputar adab berbicara di dalam Islam ya Smartizen. Kalau tadi sebelumnya Ica udah kasih tahu Smartizen apa-apa aja yang sebaiknya jangan dikeluarkan nih, jangan dilontarkan dari mulut kita ini kepada orang lain ya, jangan sampai menyakiti hati atau yang paling fatalnya membuat menyakiti diri sendiri, apa ya, self harm gitu ya, atau mungkin bunuh diri gitu. Nah, now aku mau kasih tahu Smartizen jenis bertutur kata menurut Al-Quran, karena ada loh. Nah, yang pertama ini ada perkataan yang baik atau qaulan ma'rufan. Jadi menurut Kiai Haji Quraisy Shihab ya, aduh ini favorit aku banget lagi nih. Qaulan ma'rufan itu berarti perkataan baik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat Smartizen. Selain itu juga berarti perkataan yang pantas dengan status sosial yang berlainan, tidak menyinggung perasaan, serta pembicaraan yang mendatangkan kemaslahatan. Nah, misalnya nih, seorang guru bertutur kata yang santun, kemudian pejabat bertutur kata yang beretika, pun dengan seorang dai, tokoh masyarakat, kemudian juga pendiri ormas dan lain sebagainya ya. Pokoknya nggak cuman itu sih sebenarnya, kita semua, seluruh umat di dunia ini harus bertutur kata yang baik gitu ya, yang juga disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya di tempat kita berada gitu. Yang kedua, ada perkataan yang tegas dan benar. Jadi maksudnya adalah perkataan yang tegas, jujur, kemudian juga tidak berbelit-belit, atau dengan kata lain AKA gitu ya, to the point gitu. Kalau ngomong udah deh, nggak usah bertele-tele, langsung aja ke poinnya. Apa yang mau kamu sampein itu langsung diomongin aja gitu, jangan kepanjangan gitu ya permulaannya, atau mungkin muter-muter ke A, B, C, ke Z, K, L, terus balik lagi ke A. Ya udah langsung aja sampein pesannya atau isi informasi yang mau kamu sampein tuh apa, langsung kasih tahu aja. Lanjutnya yang ketiga, perkataan yang lemah lembut pastinya. Kayak aku gak sih lemah lembut? Langsung deh Smartizen kayak, aku gak setuju. Ica gak lemah lembut. Jadi perkataan yang ketiga ini adalah maksudnya penyampaian pesannya dengan suara yang enak didengar, kemudian juga lunak, tidak memvonis, terus juga memanggilnya dengan panggilan yang disukai, penuh keramahan juga dong tentunya gitu. Pokoknya yang adem banget gitu ya di hati, dan juga masuk ke kupingnya tuh adem gitu, sopan gitu, kayak tok 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 assalamualaikum dulu gitu ya. Karena Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud layina dalam perkataan yang lemah lembut itu adalah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar gitu. Istilahnya kalau perkataan yang lemah lembut itu adalah qaulan layinan ya Smartizen. Selanjutnya yang keempat itu adalah qaulan maisuron atau perkataan yang mudah gitu ya. Berarti
kata-kata kita itu mungkin mudah dimengerti, mudah dicerna sama orang lain, nggak bikin orang lain bingung gitu ya. Dan ini juga mengandung empati kepada lawan bicaranya, kemudian memberikan motivasi kepada orang lain gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngasih motivasi gitu ya ke orang lain, pasti harusnya dengan kata-kata yang mudah dicerna dan mudah dipahami dong. Kalau misalkan dengan kata-kata yang ribet, belibet, ruwet gitu ya, orang juga nggak bakalan kemotivasi, udah pusing duluan dengernya ya. Yang kelima itu perkataan yang membekas pada jiwa. Waduh. Jadi perkataannya itu perkataan yang efektif dan tepat sasaran, kemudian juga pastinya komunikatif dan juga mudah dimengerti juga gitu ya. Mirip-mirip sama yang ketiga gitu ya, tidak berbelit-belit. Karena agar komunikasi yang tepat sasaran, gaya bicara dan juga pesan yang kita sampaikan itu seharusnya disesuaikan juga dengan kadar akal seseorang atau halayak dan menggunakan bahasa yang mengesankan kepada jiwa mereka gitu. Intinya sih mirip-mirip nih ya, yang dari poin ketiga, kedua dan poin ketiga, keempat dan yang kelima ini, yang mudah dimengerti deh intinya sama orang lain, gak usah bertele-tele, jangan berbelit-belit gitu. Yang keenam adalah perkataan yang mulia, yang pastinya enak didengar, kemudian juga lemah lembut dan bertata krama tentunya, exactly. Karena dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 nih, yang artinya perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orang tua gitu. Kalau merujuk ke Quran surat Al-Isra ayat 23 ya. Kita ini dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati kedua orang tua kita gitu. Apa sih kalau nggak salah ya di ayatnya tuh ada yang jangan bilang ih, jangan bilang ah gitu ya. Pokoknya kita harus bertutur kata yang lemah lembut, yang enak didengar, apalagi kepada kedua orang tua, karena kita harus menghormatinya. Selanjutnya yang ketujuh gitu ya, perkataan yang penuh makna tentunya ya. Perkataannya tuh harus berbobot, kemudian juga penuh makna dan pastinya memiliki nilai yang dalam, sedalam cintaku pada Smartizen semua. Dan juga membuat orang tuh mudah memahaminya juga gitu. Demikian juga si perkataan yang penuh makna atau istilahnya adalah qaulan sakilan adalah yang berarti kata-kata yang syarat makna dari seorang ahli hikmah, sufi ataupun filosof gitu. Yang kedelapan, wow banyak ya ternyata nih. Yang kedelapan itu perkataan yang terbaik, yang mana kita harus menyampaikan perkataan kita dengan pilihan kata yang benar-benar terbaik deh, yang indah, yang tidak menyakiti hati orang lain gitu. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 33 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Yang kesembilan atau yang terakhir ya Smartizen ya, ini adalah perkataan yang mengandung dosa besar atau qaulan adiman. Jadi si qaulan adiman ini berbeda juga dengan 8 qaulan sebelumnya gitu ya. Qaulan adiman ini merupakan anjuran yang mengandung pertentangan yang nyata terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk juga jenis qaulan adiman adalah setiap ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan juga penipuan. Nah, kalau perkataan yang jenis ini nih Smartizen, ini tuh mudah banget ditemuin atau kita jumpain di internet sekarang ini gitu ya, di era globalisasi sekarang ini, di era-era Gen Z and Gen milenial, atau aku sih sekarang nyebutnya generasi zilenial, generasi Z dan juga generasi milenial yang di era internet sekarang ini. Di media sosial nih pasti banget kita semua ya, kamu-kamu Smartizen nih sering banget nemuin ujaran-ujaran kebencian, bully-bulian atau cyberbullying gitu ya, caci maki dan lain sebagainya yang menimbulkan pertentangan di antara banyak orang gitu. Ini banyak banget kan pasti ditemuin di internet sekarang ini. Jadi wajib banget dong harusnya bagi kita untuk menjauhi
kata-kata yang menyakiti orang lain, kemudian juga yang menyebarkan fitnah, memberikan caci maki, atau mungkin bullying di sosial media, atau yang disebut atau dikenal dengan cyberbullying tersebut. Jangan-jangan deh, jangan sampai kita masuk ke golongan tersebut. So that's it. 9 kaulan ya, 9 jenis kaulan atau 9 jenis perkataan yang ada di dalam Al-Quran ya. Semoga sih hari ini setelah apalagi tadi aku kasih 9 kaulan yang ada di dalam Al-Quran itu bisa merefleksi diri kita ya Smartizen, dan juga jadi reminder kita untuk selalu bertutur kata yang baik. Selain kita harus menjaga hati seperti apa kata Nada dengan musiknya yang berjudul Jagalah Hati ya Smartizen, pasti kita sebagai manusia juga harus menjaga mulut kita, menjaga tutur kata kita gitu ya. Harus berbicara yang baik gitu, yang sesuai dengan 9 kaulan yang udah Ica kasih tahu di talk sebelumnya gitu. Dan kalau misalkan kamu nih Smartizen masih kayak, ayo dong kasih aku tips lebih detail selain 9 kaulan yang udah Ica kasih tahu tadi, boleh banget nih aku kasih tahu kamu Smartizen tips atau cara berbicara yang baik menurut Islam gitu ya. Yang pertama, ketika kita bicara nih Smartizen ya pastinya berbicaralah yang baik-baik dan jangan berdusta atau berbohong. Ini udah berkali-kali aku bilang ya. Kemudian yang kedua, nih kita tuh ya kalau lagi berbicara sama orang nih ya, apalagi berdua atau mungkin ya bertiga ya, terutama berdua lah ya, itu harus melihat wajah lawan bicara kita atau melihat mata lawan bicara kita gitu, agar si lawan bicara kita itu merasa lebih dihargai dan juga lebih dihormati tentunya gitu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap antusias atau excited gitu ya ketika lawan bicara kamu lagi berbicara gitu. Jadilah selain jadi pembicara yang baik, kita juga harus jadi pendengar yang baik gitu ya. Atau ketika berbicara pun harus menunjukkan keantusiasan diri kamu gitu. Jadi selain melihat wajah, menunjukkan sikap antusias juga perlu dilakukan sebagai bentuk menghargai atau menghormati lawan bicara dan menghormati juga apa yang sedang dibicarakan, walaupun maybe apa yang dibicarakan udah pernah kita dengar sebelumnya. Jadi ya udah kita dengerin aja, kita hargai apa yang mereka bicarakan. Jangan sampai ketika teman kamu lagi bercerita tentang satu hal dan kamu udah pernah dengar itu dan kamu udah pernah tahu itu, kamu tuh kayak langsung, ya lah itu mah gue udah tahu, masa lo belum tahu ya, udah dia langsung potek hatinya. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain ya Smartizen. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain adalah orang yang sangat gak sopan dan pastinya egois gitu ya. Selain itu juga memotong pembicaraan orang lain pastinya bisa mengubah dan juga menghilangkan informasi yang akan disampaikan. Informasinya belum selesai udah dipotong. Ibarat kamu mau pergi ke Carrefour gitu ya, dari Untirta mau ke Carrefour, tiba-tiba ada yang nyetop kamu tuh, nah kamu gak bakalan nyampe sampai Carrefour gitu kan. Dan hal ini pastinya akan mengundang kesalahpahaman. So that's why sebaiknya kita menunggu dulu nih lawan bicara kita selesai menyampaikan apa yang mau dikasih taunya, apa yang mau dibicarakannya, baru habis itu kita tanggepin. Dan yang kelima, berusaha untuk menghindari perdebatan ya Smartizen. Ini udah di aku mention juga ya di kaulan juga gitu kan. Sebaiknya kalau misalkan terjadi perdebatan ya Smartizen, selesaikan dengan cara bermusyawarah dan berbicaralah dari hati ke hati, heart to heart gitu ya, supaya perdebatan itu terhindarkan gitu, dan jadinya hubungan kamu atau silaturahmi kamu antara lawan bicara kamu tidak terputus gitu. Selanjutnya, hindari untuk berbuat gibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Wah ini erat banget ya kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Percaya gak sih? Iya dong harusnya. Mungkin kalau misalkan diinget-inget, maybe ada beberapa waktu kita juga gibahin orang gitu. Aduh ini jadi self reminder banget ya. Harusnya jangan sampai kita jadi orang yang juga menggibahi orang ya. Karena dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 2589 dijelaskan, diriwayatkan dari Abu Hurairah
Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu gibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, gibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka. Ada yang menyaut lagi, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar apa adanya? Beliau menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan gibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. So, kita harus hati-hati dalam berbicara agar apa aja yang kita bicarakan itu tidak membuat kita mendapatkan dosa gitu ya. Enggak juga mengotori hati kita, karena juga kita harus menjaga hati. Menurut aku mungkin untuk bertutur kata yang baik juga harus jaga hati juga ya. Jangan dikotorin gitu hatinya yang udah bersih. Karena pada dasarnya yang bisa mengontrol apa yang kita bicarakan cuman kita sendiri. Gak bisa dia minta orang lain untuk tolong dong kontrolin kalau gue ngomong gitu. Ya gak bisa dong. Semua ada pada diri kamu, semua ada pada diri kita. It's depend on ourselves. 106 di Tirta Smart Energic. So that's it ya, Asyikol Mustafa dari Sabian Gambus. Ini jadi last song di Kumadai hari ini, karena udah menit 58 di jam 6 sore. Itu artinya Ica udah harus pamit undur diri nih Smartizen. Aduh, thank you so much buat Smartizen yang udah stay tune dari jam 5 sore tadi sampai sekarang nemenin aku juga nemenin kamu dong ya. Semoga apapun yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan juga jadi insight yang positif banget buat kamu, buat jadi self reminder juga buat aku, buat kamu, buat kita semua ya, untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, yang memiliki tutur kata yang baik dan pastinya sesuai dengan adab yang ada di Islam, yang ada di Al-Quran juga. So thank you so much once again. Mohon maaf kalau misalkan Isya hari ini ada salah-salah kata. Kalau gitu langsung saja Ica pamit dan Kumadai juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.